Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan kami dari kelompok 2 pengantar manajemen akan mempresentasikan tentang bab 2 dan bab 3. Berikut pemateri dari kelompok 2, saya Feni Jayanti dan rekan-rekan saya Bayu Wijaya, Muhammad Hilmi Aditya, Septia Khairotunisa, Siti Muawana, Nabila Safa Aulia Putri, dan Rizky Kurnia Ramadan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk rekan saya dan juga dosen yang saya hormati. Saya akan memaparkan dan mempresentasikan materi tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Sebagaimana halnya kita telah sering mendengar kata manajemen, maka kita pun tidak asing lagi dengan kata manajer. Manajer pada dasarnya adalah subjek dari kegiatan manajemen. Artinya, manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Dalam setiap organisasi bisnis, para manajer ini bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun bersifat operasional. Sebagaimana telah diterangkan pada bab sebelumnya, tugas manajer atau istilah apapun sebagai padanannya adalah untuk memastikan, mewujudkan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui serangkaian kegiatan manajemen secara fungsional maupun operasional. Untuk dapat mengimplementasikan kegiatan manajemen tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka diperlukan beberapa keahlian manajemen atau managerial skills yang diperlukan oleh setiap orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi, khususnya organisasi bisnis. Keahlian-keahlian tersebut meliputi sebagai berikut. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya dan juga dosen yang saya hormati tentunya. Saya akan melanjutkan apa yang rekan saya sampaikan. Yang pertama, yaitu keahlian teknis atau technical skills, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu, seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layout perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau human relation skills, yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Di antara contoh keahlian ini adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu keahlian conceptual skills, yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda. Bahkan, keahlian untuk memprediksi di masa yang akan datang. Yang keempat, keahlian dalam pengambilan keputusan, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keahlian dalam mengelola waktu atau time management skills, yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, beberapa keahlian lain saat ini juga menjadi keahlian yang diperlukan dalam manajemen atau pengelolaan bisnis, terutama jika dikaitkan dengan persaingan bisnis global. Di antara keahlian tersebut adalah keahlian dalam manajemen global, yaitu keahlian manajerial yang tidak saja terfokus pada satu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga lintas negara bahkan lintas budaya. Keahlian dalam hal teknologi, yaitu keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi.
Keseluruhan keahlian manajemen tersebut tentunya perlu untuk dilakukan oleh setiap pelaku bisnis sekiranya ingin mewujudkan tujuan bisnisnya. Pada praktiknya, berbagai keahlian tersebut diperlukan dalam kegiatan bisnis berdasarkan peran dan tugas masing-masing orang dalam sebuah organisasi bisnis. Tugas dan peran dari setiap orang tersebut secara organisasional dibagi menjadi beberapa tingkatan yang dinamakan sebagai tingkatan-tingkatan manajemen atau hierarki manajemen. Ada beberapa tingkatan manajemen sebagaimana dikemukakan oleh Nichols, MC Hack, and MC Hack tahun 1997. Tingkatan-tingkatan manajemen tersebut meliputi 1. Manajemen tingkat puncak atau top manajemen yang biasanya terdiri dari direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Untuk manajemen tingkat ini, keahlian yang terutama diperlukan adalah keahlian dalam hal konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle management yang biasanya terdiri dari manajer, kepala divisi atau departemen, atau kepala cabang. Untuk manajemen tingkat menengah ini, keahlian yang diperlukan diantaranya adalah keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan juga teknikal. Yang ketiga, manajemen supervisi atau tingkat pertama atau supervisory or first line management yang biasanya terdiri dari para supervisi, ketua kelompok, dan lain sebagainya. Di antara keahlian yang terutama perlu dimiliki adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknikal. Yang keempat, manajemen non-supervisi atau non-supervisory management yang biasanya terdiri dari para tenaga kerja tingkat bawah pada umumnya seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Keahlian yang terutama perlu dimiliki dalam level ini adalah keahlian teknikal, komunikasi, dan manajemen waktu. Pada praktiknya, beberapa keahlian manajemen yang sangat beragam berdasarkan tingkatan-tingkatan manajemennya sangat bersifat relatif dan tergantung kepada budaya organisasi bisnis yang dijalankan. Jika budaya perusahaan yang dikembangkan cenderung terbuka dan demokratis, maka bisa jadi hampir seluruh personel di perusahaan dituntut untuk menguasai keahlian-keahlian manajemen sebagaimana diterangkan di atas. Bahkan, sulit untuk dibedakan keahlian mana yang harus dimiliki oleh setiap tingkatan manajemen. Perbedaan pada tingkatan manajemen hanya bisa dilihat pada saat masing-masing personel mengimplementasikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Selanjutnya, saya Siti Muawana akan menjelaskan tentang manajemen sebagai seni dan sains. Salah satu keunikan dari ilmu manajemen adalah bahwa mereka yang menguasai pengetahuan manajemen belum tentu memiliki pengalaman atau mampu untuk menjalankan kegiatan manajemen dalam praktik. Sebaliknya pula, mereka yang telah berpengalaman dalam kegiatan manajemen secara praktik belum tentu mengerti kerangka teoritis atau pengetahuan mengenai kegiatan manajemen yang telah dijalankannya. Yang terbaik tentu saja jika kedua-duanya dapat dipadukan. Seorang yang banyak mengetahui dan menguasai pengetahuan mengenai manajemen sebaiknya menghindari pengetahuannya secara teoritis dengan pengalaman melalui praktik di dunia nyata, misalnya dalam dunia organisasi. Seorang mahasiswa jurusan manajemen, misalnya, sebaiknya juga mengikuti kegiatan organisasi agar pengetahuan manajemen yang dipelajarinya akan semakin dimengerti secara praktik. Pengetahuan kita akan manajemen akan semakin kita pahami sekiranya kita padu dengan kegiatan praktik. Banyak pengusaha-pengusaha yang telah berhasil dalam kegiatan bisnisnya, padahal tidak pernah mengejar pendidikan di jurusan manajemen. Sebaliknya pula, lulusan sekolah manajemen tidak dapat berbuat apa-apa ketika pertama kali bekerja, dikarenakan miskin pengalaman secara praktik. Tidak heran mengapa sekarang sekolah-sekolah manajemen mulai mengubah paradigma pembelajarannya dengan memadukan antara teori dan praktik. Salah satu caranya adalah dengan mengundang para praktisi untuk mengajar di sekolah-sekolah manajemen
atau memberikan kesempatan para mahasiswanya untuk melalui proses magang di perusahaan agar dapat belajar secara aplikatif. Bentuk lain juga dapat dilakukan seperti melakukan metode yang dinamis dalam pembelajaran manajemen di kelas. Role playing, dinamika kelompok, studi kasus adalah di antara beberapa metode yang cukup efektif mendekatkan para mahasiswa dari teori kepada pemahaman praktik. Selanjutnya, saya Nabila Safaulia Putri akan menjelaskan tentang sejarah ilmu manajemen. Beberapa orang melihat sejarah manajemen sebagai konseptualisasi modern yang terlambat. Dalam istilah tersebut, manajemen tidak memiliki sejarah pramodern, hanya merupakan pertanda. Beberapa orang lainnya mendeteksi aktivitas mirip manajemen di masa pramodern akhir. Perkembangan pemikiran manajemen pada pedagang-pedagang Sumeria dan pembangunan piramid Mesir, yaitu para pemilik budak selama berabad-abad, menghadapi permasalahan eksploitasi atau memotivasi budak yang bergantung namun terkadang suka melawan atau memaksa otoritas. Namun, banyak perusahaan praindustri dengan skala mereka yang kecil tidak merasa terdorong untuk menghadapi permasalahan manajemen secara sistematis. Namun, inovasi seperti penyebaran sistem angka Hindu Arab abad ke-5 hingga ke-15 dan kodifikasi kesekretariatan entry ganda 1494 menyediakan perangkat untuk penilaian, perencanaan, dan kendali manajemen. Yang pertama yaitu abad ke-19. Bidang pelajaran manajemen berkembang dari ekonomi dalam abad 19. Pelaku ekonomi klasik Adam Smith dan John Stuart Mill memberikan teori pengaturan sumber daya harga pada saat yang hampir bersamaan. Penemu seperti Eli Whitney, James Watt, dan Matthew Boulton mengembangkan teknik produksi seperti penetapan standar, prosedur kontrol kualitas, akuntansi biaya, penukaran bahan, dan perencanaan kerja. Pada pertengahan abad 19, Robert Owen, Henry Burr, dan M. Laughlin, dan lain-lain memperkenalkan elemen manusia dengan teori pelatihan, motivasi, struktur organisasi, dan kontrol pengembangan pekerja. Pada akhir abad 19, pelaku ekonomi marginal Alfred Marshall dan Leon Walras dan lainnya memperkenalkan lapisan baru yang kompleks ke teori manajemen. Pada tahun 1900-an, manajer mencoba mengganti teori mereka secara keseluruhan berdasarkan sains. Saya Rizky Kurnia Ramadan akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. 2. Abad 20. Teori pertama tentang manajemen yang lengkap muncul sekitar tahun 1920. Orang seperti Henry Fayol dan Alexander Karch menjelaskan beberapa cabang dalam manajemen dan hubungan satu sama lain. Peter Drucker menulis salah satu buku paling awal tentang manajemen terapan, dalam tanda kutip, konsep korporasi, dalam tanda kurung, Concept of the Corporation, diterbitkan tahun 1946. Buku ini muncul atas ide Alfred Sloan, dalam tanda kurung, Chairman dari General Motors yang menugaskan penelitian tentang organisasi. H. Dodge, Ronald Fisher, dan Thornton C. Fry memperkenalkan teknik statistika ke dalam manajemen. Pada tahun 1940-an, Patrick Blackett mengkombinasikan teori statistika dengan teori mikroekonomi dan lahirlah ilmu riset operasi. Riset operasi sering dikenal dengan science management, mencoba pendekatan sains untuk menyelesaikan masalah dalam manajemen, khususnya di bidang logistik dan operasi. Mendekati akhir abad 20, manajemen terdiri dari beberapa bidang terpisah termasuk 1. Manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif untuk dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain.
Kedua, manajemen operasi dan produksi. Manajemen operasi dan produksi pada dasarnya adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian berbagai sumber daya untuk melakukan pengubahan input menjadi output melalui proses transformasi atau produksi secara efektif dan efisien. Ketiga, manajemen strategi. Pada dasarnya, manajemen strategi adalah proses dalam pengambilan keputusan, menerapkan tindakan, dan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Keempat, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran. Tentunya yang menguntungkan dengan sasaran pembeli guna mencapai tujuan suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Kelima, manajemen keuangan. Menurut Agus Harjito dan Martono, manajemen keuangan atau financial management dalam literatur lain disebut pembelanjaan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. 6. Dan yang terakhir adalah manajemen teknologi informasi. Manajemen teknologi informasi adalah bidang manajemen yang mengelola sumber daya teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Pada dasarnya, terdapat 3 kelompok besar dalam melihat teori dan praktik manajemen. Ketiga kelompok tersebut adalah kelompok manajemen klasik, manajemen perilaku, dan manajemen kuantitatif. 1. Kelompok pertama, perspektif manajemen klasik. Perspektif ini terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu mereka yang memandang manajemen sebagai sebuah proses saintifik atau scientific management, dan manajemen sebagai sebuah kegiatan administrasi atau administratif manajemen. 1. Kelompok manajemen ilmiah atau saintifik. 2. Kelompok manajemen administrasi. Di antara kontribusi yang berharga adalah mengenai spesialisasi pekerjaan, studi mengenai masa dan beban kerja, dan metode ilmiah mengenai kegiatan manajemen yang secara ringkas terus terintegrasikan melalui apa yang kita kenal sebagai fungsi-fungsi manajemen. Prosedur dan biokrasi juga termasuk kontribusi berharga dari kelompok manajemen klasik ini. Akan tetapi, harus diakui salah satu kelemahan perspektif dari kelompok ini adalah bahwa mereka kurang memerhatikan aspek kemanusiaan sebagai salah satu aspek penting dalam organisasi. Aspek manusia yang tidak hanya dilihat dari faktor pemberian upah atau insentif, akan tetapi dari karakteristik kemanusiaan secara lebih menyeluruh, di mana manusia memiliki kebutuhan, motif, tujuan, dan perilaku yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih sebelumnya kepada dosen yang saya hormati. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. 2. Kelompok kedua, perspektif manajemen perilaku. Berbeda dengan perspektif manajemen klasik, perspektif manajemen perilaku atau behavioral management perspektif justru menekankan pada pentingnya manajemen memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu manusia yang terdapat dalam sebuah organisasi, dan pentingnya pula manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan manusia yang ada dalam organisasi agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Eksperimen yang dilakukan di perusahaan Western Electric di Hawthorne tahun 1927 sampai 1932, di mana dilakukan 2 macam percobaan, yaitu manipulasi penerangan terhadap pekerja dan pemberian insentif terhadap pekerja yang dapat memasang sambungan telepon lebih banyak di bank yang lokasinya berbeda-beda. Tujuan dari percobaan ini untuk mengetahui pengaruh penerangan dan juga insentif terhadap tingkat produktivitas para pekerja. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kelompok ketiga, perspektif manajemen kuantitatif.
Kelompok ketiga dalam melakukan pendekatan studi manajemen adalah perspektif manajemen kuantitatif, yaitu perspektif yang mulai tumbuh dan berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Ada dua perspektif yang muncul dalam kelompok manajemen kuantitatif, yaitu perspektif manajemen sains dan manajemen operasi. 1. Perspektif manajemen sains menekankan pada penggunaan model matematika dan penyelesaian seluruh persoalan manajemen. Yang kedua, perspektif manajemen operasi merupakan salah satu bentuk aplikasi manajemen sains yang lebih memfokuskan pada kegiatan tertentu dalam kegiatan secara operasional. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.